Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Fatima. Saya mengajar di TK Mutmainah Bayangkota. Sekarang saya sedang kuliah kembali untuk program linear di 1 tahun di Universitas Kertasakti. Hari ini saya akan membuat video tentang metode pembelajaran bermain, bercerita, dan bernyanyi. Video ini hanya berbentuk PPT saja, tidak ada video anaknya dikarenakan masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan masih belajar dari rumah. Jadi video ini dapat diaplikasikan kembali ketika nanti sudah belajar di sekolah. Video ini saya buat untuk memenuhi pembelajaran salah satu tugas UTS mata kuliah metode perkembangan bahasa yang didoseni oleh Bu Lili Yuntina. Tema yang akan dibahas yaitu tema kendaraan dengan subtema kendaraan darat dan sub-subtemanya kereta api. Metode yang digunakan sentra bermain peran yaitu yang 3 tadi ya, bermain, bercerita, dan menyanyi. Nah, untuk 6 pengembangannya yaitu 6 aspek pengembangan. Apa saja 6 aspek pengembangan tersebut? Untuk 6 atau nilai agama dan moral, diharapkan anak dapat berdoa sebelum naik kendaraan. Kemudian fisik motoriknya, anak akan berjalan lurus, belok kanan, belok kiri. Untuk aspek bahasanya, nanti akan didengarkan cerita dan juga bernyanyi. Untuk kognitifnya, anak dapat menyebutkan macam-macam kendaraan darat dari kendaraan yang terkecil hingga kendaraan yang terbesar. Selanjutnya, untuk aspek sosial emosionalnya, anak bisa bekerja sama dalam permainan. Dan yang terakhir, aspek seninya, anak membuat gerbong kereta api dari kardus bekas. Untuk kegiatan pembukaan, seperti biasa, guru mengucapkan salam, mengajak anak untuk berdoa sebelum belajar, dan menanyakan kabar, dan juga menyebutkan kabar. Selain itu, guru juga menyebutkan tema hari ini yaitu tentang kendaraan. Jadi, guru menerangkan tentang arti kendaraan, yaitu kendaraan adalah alat transportasi untuk mengangkut barang atau orang dari satu ke tempat lainnya. Setelah menerangkan tema hari ini, guru kemudian mengajak anak menyebutkan macam-macam kendaraan darat. Apa saja kendaraan darat itu? Dan anak mencoba untuk menyebutkan kendaraan darat dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, salah satunya itu ada kereta api. Kemudian guru menanyakan apakah anak-anak pernah naik kereta api. Nanti anak-anak akan menjawab. Ada yang pernah, ada juga yang belum pernah naik kereta api. Selanjutnya, guru menjelaskan tentang kereta api sendiri. Jadi, kereta api ada yang untuk mengangkut orang, ada juga kereta untuk mengangkut barang. Selain itu, jenis kereta juga ada yang bisa berjalan dengan listrik, dan juga ada kereta yang bisa berjalan dengan batu bara. Selanjutnya, untuk kegiatan inti yang pertama, yaitu seperti yang tadi metode bercerita. Jadi yang pertama itu kegiatan intinya adalah bercerita. Nah, untuk kegiatannya, guru mengajak anak bermain kereta api dan membuat gerbong kereta api, tapi sebelumnya ibu guru bercerita dulu tentang si Dodo yang menyeberang sembarangan. Isi ceritanya yaitu suatu hari si Dodo dan ibunya pergi naik kereta api. Dari rumahnya, Dodo dan ibu pergi ke stasiun naik angkot. Dodo sangat senang sekali mau naik kereta api. Ketika turun dari angkot, saat ibunya sedang membayar ongkos, saking senangnya si Dodo, Dodo menyeberang sendiri. Saat menyeberang, tiba-tiba ada motor hampir saja menabrak si Dodo. Tapi untung saja pengendara motor mengerem motornya. Dodo
pun terkejut dan terjatuh lalu menangis. Ibunya berlari memeluk Dodo, menenangkan si Dodo dan menasehatinya supaya tidak menyeberang sendirian. Itulah isi ceritanya. Selanjutnya, guru menerangkan tentang cerita si Dodo tersebut dan menjelaskan bahwa anak-anak tidak boleh seperti si Dodo yang menyeberang sembarangan. Anak-anak harus menyeberang bersama orang dewasa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan inti yang kedua adalah bermain dan bernyanyi. Seperti yang disebutkan tadi ya, akan bermain membuat gerbong. Jadi, ibu guru dan anak-anak menyiapkan bahan untuk bermain kereta api. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan adalah kardus dan tali rapia. Caranya, kardus diberi lubang di kedua sisi untuk mengikat tali rapia. Setelah itu, anak masuk ke dalam kardus tersebut dan mengaitkan tali rapia ke kedua tangannya. Seperti contoh gambar di sini ya. Jadi kardusnya itu bisa kardus bekas mie atau bekas botol minuman. Nah, nanti si kardusnya diberi lubang di kedua sisinya, diberi tali rapia. Nanti anak masuk ke dalam kardus tersebut. Setelah masuk ke dalam tersebut, anak-anak nanti bisa berbaris menjadi gerbong kereta api. Nah, saatnya bermain, anak-anak berbaris seperti gerbong kereta api, berjalan sambil bernyanyi lagu naik kereta api. Nah, setelah bernyanyi, anak-anak bisa bermain pelan juga seperti gerbong kereta api, berjalan berliku-liku sambil mengeluarkan suara kereta api tutut, jes tutut. Jadi nanti bisa di kelas itu dibuat rel kereta api, anak-anak berjalan saling berpegangan kepada bahu temannya. Kemudian berjalannya itu lurus, belok kanan, belok kiri, dibuat sesuai rel kereta api yang ada di kelas. Nah, untuk kegiatan penutup, guru mengajak anak-anak untuk mengulang kembali pembelajaran dari awal sampai akhir dengan metode bertanya jawab. Selanjutnya, guru menyiapkan anak-anak untuk bersiap pulang dan berdoa mau pulang. Itu untuk kegiatan metode pembelajaran dengan metode bercerita, bernyanyi, dan bermain. Untuk rencana penilaian, indikator penilaiannya dari tadi 6 aspek tadi yang telah disebutkan di awal. Nah, langsung saja untuk aspek bahasanya saja, karena ini metode pembelajaran bahasa, jadi kita bisa melihat contohnya ya di sini. Aspek bahasa itu, indikator yang ingin dicapainya itu adalah memahami isi cerita dan mengungkapkan kembali isi cerita. Di sini ada beberapa nama siswa, contohnya ini ada 5 nama siswa, ada Naura, Jihan, Reski, Menyu, dan Dita. Untuk Naura adalah BSH, yaitu berkembang sesuai harapan. Kemudian untuk Jihan dan Reski ada MB. MB itu adalah mulai berkembang. Dan Menyu sama Dita sama seperti Naura, BSH, berkembang sesuai harapan. Jadi untuk Naura, Menyu, dan Dita, mereka bisa mengungkapkan kembali isi cerita yang telah diceritakan. Sedangkan untuk Jihan dan Reski, mereka juga bisa mulai bercerita, cuman masih agak malu-malu untuk mengungkapkan kembali isi ceritanya. Selanjutnya, untuk rencana penilaian yang kedua adalah teknik pengumpulan data dan penilaian yang akan digunakan. Jadi bisa dengan catatan anekdot dan juga skala capaian perkembangan. Itulah
yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran perkembangan bahasa dengan metode bermain, bercerita, dan bernyanyi. Terima kasih.